Nah, sekarang kita bicara masalah benzena dan turunannya. Nah, apa itu benzena? Benzena adalah suatu senyawa siklik, dia terdiri dari 6 atom C. Jadi siklik terdiri dari 6 atom C, seperti ini. Kemudian, dalam benzena terdapat 3 ikatan rangkap terkonjugasi, artinya ikatan rangkapnya itu selang-seling. Ya. Jadi kalau ini rangkap, ini nggak rangkap, ini rangkap, tunggal, jadi selang-seling, disebut dengan ikatan rangkap konjugasi. Kemudian tangan C kan ada 4, berarti masing-masing itu kurang 1 gitu ya. Nah, masing-masing 1 itu dia mengikat H ya. Ini H, gitu ya. Berarti rumus molekulnya C-nya ada 6, H-nya juga 6, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kalau ada senyawa siklik terdiri hanya atom C, ya, ini ada 6 atom C siklik gitu ya. Yang kita cukup membuat segi 6 aja gitu ya. Dimana tiap titik sudutnya itu mengandung atom C ya. Ini ada C gitu ya. Berarti kalau ada ikatan rangkap, dirangkap di sini, kemudian di sini gitu ya. Kemudian yang menarik dari benzena adalah ikatan rangkapnya ini ternyata tidak diam ya. Dia bisa melakukan namanya delokalisasi. Jadi bisa pindah ya. Ini ke sini, ini pindah ke sini, ini harus pindah ke sini. Ini pindah ke sini, ini harus pindah ke sini. Maka disebut dengan proses resonansi, tandanya begini. Ya, jadi ketika pindah ini, jadi hasilnya ini, pindah ke sini, hasilnya ini, pindah ke sini, hasilnya. Nah, ternyata dari sini juga bisa pindah lagi menjadi gini. Ya, maka nanti untuk selanjutnya benzena itu nanti ditulisnya ini seolah bahwa elektronnya itu selalu bergerak. Jadi ikatan rangkapnya selalu bergerak ya, berputar. Nah, akibat proses resonansi ini, ya ini akibatnya, benzena walaupun ada ikatan rangkap, kan biasanya kalau ada ikatan rangkap, gitu ya, kan bisa diadisi ya. Kalau adisi berarti ikatan rangkapnya menjadi tunggal. Nah, karena dia selalu berputar ikatan rangkapnya, makanya nanti benzena itu sukar untuk diadisi. Ini akibat apa? Akibat tadi proses delokalisasi atau resonansi ini ya. Yang pertama. Nah, yang kedua, biasanya gini, kalau ada ikatan rangkap dengan ikatan tunggal, maka panjang ikatannya itu lebih panjang ikatan yang tunggal dibandingkan yang rangkap. Jadi harusnya kan berarti ada yang rangkap, ada yang tunggal. Berarti artinya ada 2 jenis ikatan ya. Ikatan rangkap sama ikatan tunggal. Cuma masalahnya setelah diamati yang kedua, ya, jadi akibat dari resonansi ini ternyata semua ikatan, panjang ikatan dari C dengan C-nya itu semuanya sama panjang. Ya, jadi semua C ini semua sama panjang. Ya. Kan biasanya kalau dia tidak berputar, antara ikatan yang ini sama yang ini lebih panjang yang ini gitu ya. Tapi ternyata setelah diamati semua ikatan C dengan C sama panjang. Ya. Itu terjadi karena elektron ini selalu terdelokalisasi. Seolah-olah dia membagi sama elektronnya. Ini mengakibatkan semua panjang ikatan C dengan C-nya sama panjang, tidak beda gitu ya. Tidak ada yang membedakan. Kemudian benzena itu sering disebut dengan yang namanya senyawa aromatis. Nah, senyawa aromatis ini bukan karena aromanya gitu ya. Nah, istilah kimia senyawa aromatis itu ada beberapa syarat. Yang pertama, dia harus siklik. Ini menjadi siklik yang tertutup. Yang kedua, dia bisa yang namanya mengalami resonansi. Resonansi berarti elektron ikatan rangkapnya bisa berputar-putar ya. Nah, dalam hal ini yang beresonansi adalah elektron. Nah, elektron apa? Elektron V. Apa itu elektron V? Kayak gini, masih ingat? Kalau ada misalnya antara C sama C, dia tunggal. Artinya apa? Ikatan ini karena tunggal, maka ini disebut dengan ikatan sigma. Namanya gini. Tapi kalau misalkan ada ikatan rangkap gini, maka ikatan yang pertama ini adalah ikatan sigma, lalu yang kedua ini adalah ikatan V. Ya. Jadi ikatan V adalah, ya kalau ada ikatan rangkap berarti terdiri dari satu ikatan sigma dan satu ikatan V. Ya. Kalau misalkan ada 3 ikatan rangkap, ya misalnya C dengan C rangkap 3 gitu ya. Berarti yang pertama ini adalah sigma, lalu yang 2 sisa ini adalah ikatan V. Gitu ya. Jadi yang tadi yang bergerak adalah
elektron pada ikatan rangkapnya gitu ya. Jadi elektron V. Kemudian yang ketiga, dia bentuknya datar. Jadi tipis gitu ya, datar. Kemudian yang keempat, jumlah elektron V-nya. Jumlah elektron V-nya ini harus mengikuti persamaan 4N ditambah 2, di mana N-nya ini harus bilangan bulat. Gitu ya. Nah tadi udah diketahui bahwa elektron V itulah, berarti kalau dalam hal ini elektron V berarti yang ini benzena gitu ya, lebih gedein. Berarti kalau elektron V berarti elektron yang ini. Dia ingat ya, satu ikatannya ada 2 elektron, berarti ini ada 2 elektron V, ini 2 elektron V, juga 2 elektron V. Berarti totalnya ada 6 elektron V. Jadi kalau kita masukin ini, berarti 6 elektron sama dengan 4N ditambah 2. Di yang sini, berarti 4 sama dengan 4N. Dapat N-nya sama dengan 1. Nah, artinya kalau N-nya 1 berarti bulat. Maka dia memenuhi persamaan ini. Nah, ini disebut dengan persamaan double Huckel. Nah, kalau misalnya memenuhi persamaan ini, pasti bentuknya akan datar. Oke. Nah, contoh yang lain, yang aromatis tuh, gini. Ya, dia siklik, ya tertutup. Kemudian bisa resonansi, kenapa? Karena ikatan rangkap ini terkonjugasi ya, terkonjugasi berarti selang-seling, rangkap nggak rangkap, 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 gitu ya. Kemudian dia jumlah elektronnya, lihat elektron V-nya, lihat kan ada 5 ikatan rangkap gitu ya. Berarti total elektronnya ada 10. Kalau dimasukin 10 sama dengan 4N ditambah 2. Berarti 8 sama dengan 4N. Didapat N-nya 2. Kalau bulat, berarti dia termasuk senyawa aromatis. Sekarang kalau misalkan ada senyawa ini, sorry jangan ini, misalkan senyawa gini. Gitu ya. Nah, ini kan ikatan rangkapnya terkonjugasi ya, selang-seling. Cuma lihat jumlah elektron V-nya. Kan ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 8 gitu ya. Nah, kalau dimasukin 4N ditambah 2, jadi dapat 6 sama dengan 4N. Berarti N-nya dapatnya 3/2. Ternyata nggak bulat. Maka senyawa ini bukan aromatis. Ya, jadi jelaslah kalau aromatis tadi sifatnya harus siklik, resonansi, datar, dan elektronnya harus 4N plus 2 elektron ikatan V-nya ya.